Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kami berdua di sini, Suster Christina Pranata Osu dan saya Suster Maria Sifra PRR mengucapkan selamat Pesta Paskah. Nah, di sini sedang ada bersama kita Suster Christina, misionaris Indonesia di Filipina yang sudah sangat lama di sini. Suster, kira-kira berapa tahun? 26 tahun. 26 Dan tahun. saya datang pada tahun 1995. 95. Pada bulan September. Oh, luar biasa. Tapi pada saat itu paroki Diocese Novaliches belum ada, masih bergabung dengan Manila. Diocese Manila. Tetapi itu namanya distrik North atau North District. North District of Manila. Novaliches berdiri pada tahun 2005. 2005. Ya. Berarti Suster 10 tahun di Ya, sini kira-kira 10, baru 10 Keuskupan tahun. Novaliches Ya. didirikan. Ya. Dan Suster sekarang bekerja di Keuskupan Novaliches. Ya, saya bekerja di Keuskupan Novaliches, tapi sebelumnya masih di paroki. Iya. Tetapi ternyata pastor membutuhkan, diocese membutuhkan, dan saya senang sekali dengan pekerjaan saya. Iya. Di, BEC itu saya sering kali dengar BEC apa itu. Oh, lama-lama ya karena diocese belum ada, jadi ya saya juga pikir apa itu di diocese. BEC sudah mulai di Filipina BEC, walaupun di Manila belum ada, di Davao atau di Mindanao, itu sudah lama sekali di situ mulai. Tetapi di Filipina di Manila baru ya, boleh termasuk baru. Apa itu BEC? Ya, BEC Basic Ecclesia Community itu. New way go to new church. New way, jadi jalan baru pergi ke gereja baru. Apa itu gereja baru? Ya, gereja umat. Gereja umat. Jadi orang-orang menganggap kalau gereja itu pastor, suster, itu enggak. Gereja itu adalah umat. Ya. Kita sebut gereja bukan para suster, para pastor. Ya. Adalah umat. Ya. Mereka adalah gereja umat karena mereka meskipun mereka tidak ke gereja, mereka itu meskipun di area miskin tidak bisa pergi ke gereja karena tidak punya pakaian baru, jadi mereka tidak sembahyang. Tetapi mereka sudah dibaptis. Jadi siapa saja yang sudah dibaptis itu adalah gereja. Jadi basic. Dan kita mau menuju pada gereja baru supaya kita memperhatikan mereka dan mereka diajak untuk aktif. Sebab mereka lah gereja. Betul. Sebab mereka lah gereja. Supaya mereka terjangkau, jadi kita pergi mengunjungi mereka. Jadi gereja harus pergi kepada mereka. Jangan menunggu mereka pergi ke gereja. Menunggu mereka pergi ke gereja, mereka tidak akan ke gereja. Jadi gereja, ya kita yang sadar akan BEC, pergi kepada mereka, mendatangi mereka, bercakap-cakap dengan mereka, dan tanya apa kebutuhan mereka, membentuk kelompok kecil-kecil supaya mereka bisa membantu satu sama lain. Kalau kelompok besar susah menolongnya karena besar. Kecil-kecil 10 orang begitu. Gereja paroki yang bagus sekali, gereja BEC-nya itu sampai 100 kelompok kecil. Jadi kelompok-kelompok kecil itu ada jumlahnya 100 rumah itu, jadi banyak sekali. Jadi, kalau satu kelompok 10, jadi ada 1000. Jadi banyak.
Tapi susah mendapatkan paroki yang semacam itu. Ada beberapa tapi tidak semua. Oke. Dan apa ya, Suster Christina sangat menghayati tugasnya ini. Ya, Ini. karena saya merasa cocok dengan ini dan saya merasa bahwa Tuhan bersama saya, dengan mereka. Ya, Begitu. betul. Mereka tuh kalau disebut BEC, mereka itu 1 minggu 1 kali berkumpul. Untuk Bible sharing. Tapi bukan Bible sharing saja. Jadi Bible sharing harus. Jadi mereka harus mengenal kitab suci. Dan mereka harus mengenal Yesus di dalam kitab suci. Dan mereka harus juga saling tolong-menolong tetangga. Ya. Meskipun tidak Katolik tetangga itu, meskipun tetangga itu tidak BEC, tapi mereka mau nolong, jadi saling menolong. Tetangga ya, jadi tidak jauh. Jadi kelompok itu juga kelompok tetangga, tidak boleh satu anggota di sana, enggak. Harus berdekatan. Iya, berdekatan. Dan mereka boleh memakai baju apa saja tanpa tidak harus mandi dan bersih dan mereka boleh datang meskipun dengan kesederhanaan, sehingga akrab, menjadi akrab. Oke. Nah, kalau BEC-nya hidup, parohinya juga hidup. Itu. Nah, tapi tidak semua pastor setuju atau mengikuti BEC. Ya, itu kesulitan kami. Itu penderitaan kami, tapi ya sudah. Itu sedikit tentang BEC karena saya tidak bisa melanjutkan sebab ini temanya lain. BEC ini pekerjaan BEC ini adalah tugas suster di Keuskupan Novaliches. Jadi suster datang setelah 10 tahun, baru keuskupan didirikan, kemudian keuskupan membutuhkan untuk satu ini semacam organisasi gereja nih. Dan juga saya tidak sendirian ya, saya mempunyai tim juga. Gitu. Kami saling gotong royong. Sekarang rasanya sudah akrab sekali kami satu sama lain. Dan sangat kelihatan saya selama Pekan Suci ada bersama dengan suster di sini. Suster sangat menyatu dengan umat. Kalau bertemu langsung Suster Christina peluk, lalu sangat-sangat akrab menyapa mereka dan mereka bercerita, sharing, curhat dan segalanya mereka berlari kepada suster. Terima kasih suster, ini artinya pastoralnya luar biasa. Bapak Ibu, para sahabat, saya ingin mendengar cerita dari Suster Christine lebih jauh lagi akan tradisi-tradisi Pekan Suci di sini, karena selama Pekan Suci ada di sini saya mengikuti, tetapi ada banyak hal yang saya tidak paham dan saya merasa bahwa ini mungkin hanya ada di Filipina. Jadi mulai dari hari Kamis Putih itu seperti biasa ya suster, kita misa, kemudian di Jumat Agung pembasuhan kaki. Iya, itu biasa. Biasa seperti biasa. Lalu hari Jumat Agung pada jam 3 ibadat wafat Kristus. Itu seperti biasa, tetapi ada satu hal yang unik di sini. Pada Jumat itu jalan salibnya berjalannya sangat jauh. Jam 5 pagi kami sudah jam 5 pagi karena matahari sangat panas sehingga dimulai jam 5 pagi supaya tidak terlalu panas selesainya. Mungkin suster sedikit menjelaskan bagaimana perjalanan salib di Jumat pagi itu sangat jauh, bahkan kalau kondisinya tidak kuat itu sangat melelahkan, mengunjungi dari stasi ke stasi dengan jarak yang sangat jauh. Itu dibuat begitu supaya kami sebagai gereja, termasuk juga pastor, itu mengunjungi wilayah-wilayah atau area-area. Jadi ada 14 stasi, jadi 14 area yang akan kami kunjungi, dan masing-masing area menyiapkan semacam meja dengan
bunga dan patung, kalau ada patung salib atau ya pokoknya lambang itu stasi, lambang stasi. Itu kami mengunjungi umat di situ setiap Jumat Agung, ya, sebagai berupa salib, berupa memanggul salib, memanggul penderitaan Yesus gitu. Ya, termasuk jauh-jauh, kalau jauh-jauh areanya yang dipilih, sehingga memakan waktu. Ya, sangat lama waktu itu, 3,5 jam, 3 jam lebih, hampir 4 jam. Begitu. Ya, itu kekhasan kami di sini. Kami hampir tidak pernah melakukan jalan salib di dalam gereja. Tidak pernah. Jadi umat berjalan dengan doa, nyanyian, dari stasi ke stasi. Lalu mereka juga membawa satu salib yang sangat besar, sangat berat. Kemudian ada patung Yesus pikul salib, patung hitam itu. Nazareno. Iya, patung salib Nazareno, patung Nazareno Yesus pikul salib. Lalu dari stasi ke stasi itu bergantian untuk pikul salibnya. Jadi ada satu stasi itu tugasnya suster-suster yang ada di paroki ini. Waktu itu Suster Christina karena tidak kuat jalan, jadi tinggal saya yang ikut bergabung dengan suster-suster di daerah lain. Kami mendapat satu stasi untuk pikul salib. Ketika Suster Christina dipanggil, saya merasa bahwa saya harus mewakili. Jadi saya ikut pikul salib, dan salib itu memang sangat berat. Tetapi ya, puji Tuhan, luar biasa. Ini pengalaman yang menyenangkan. Lalu Suster, pada malam Vigili Paskah, malam Paskah itu juga misa seperti biasa, tetapi ada satu hal yang saya merasa sangat tertarik, itu ada tarian lilin. Kemudian semua umat itu pegang lilin bernyala waktu perarakan masuk pertama, lalu semua goyang sambil goyang-goyang bersuka cita. Exultet. Ya, iya, exultet itu. Exultet. Itu semua umat bersuka cita merayakan kebangkitan Kristus pada malam itu. Karena pastor merasa bahwa nyanyian exultet meskipun bagus sekali, tetapi umat kurang mengerti dan cukup membosankan karena panjang sekali itu nyanyian, sehingga diganti dengan tarian lilin. Atau tarian lilin. Tarian lilin atau tarian api, ya. Itu di situ bagus, jadi mereka senang sekali mengikutinya. Jadi kegembiraan yang ada. Iya. Jadi semua umat mengikuti dengan sukacita, bukan hanya duduk saja menonton, tetapi sangat senang mengikuti sambil melambaikan lilinnya kiri kanan seperti itu. Lalu ada satu tradisi lagi yang menurut saya ini barangkali tidak ada di gereja-gereja di negara lain. Di Indonesia juga saya tidak tahu, di daerah Jawa ya, tapi di wilayah NTT saya belum pernah mengalami seperti ini. Yaitu pada Sabtu pagi dini hari itu, kami waktu itu bangun 2:30 pagi, lalu jam 3 harus berjalan kaki menuju ke gereja. Itu ada satu ritual khusus yang diyakini oleh orang Filipina. Suster mohon sedikit menjelaskan kepada itu. kami. Saya juga melihat keindahan ini, ritual ini, karena khususnya di Filipina, kaum wanita itu sangat dihormati atau sangat dihargai, dan daripada atau saya tidak mau membandingkan, tetapi karena Filipina itu biasanya perempuan-perempuan itu yang membanting tulang, mencari nafkah, membiayai anak-anaknya, sehingga boleh dikatakan banyak anak-anak lebih mencintai ibunya. Ya, maaf, karena itu pengalaman mereka daripada kepada bapak. Nah, itu juga diekspresikan oleh mereka kepada Yesus dan Maria. Dan mereka merasa bahwa Maria itu sangat mencintai Yesus, tapi juga sebaliknya Yesus sangat mencintai Maria. Dan apa saja yang ditujukan kepada Maria, Yesus selalu
mengekspresikan cintanya. Sebenarnya ada buku yang bagus sekali dikarang oleh Bishop Caloocan, Bishop Ambo, di mana Yesus datang sembunyi-sembunyi ke rumahnya Maria, lalu dia curahkan isi hatinya. Lalu Maria bilang, cepat-cepat anak pulang, kan jangan mengikuti, jangan di sini, karena banyak orang-orang yang mengintai karena Yesus mau ditangkap ini. Ya, jadi ada suatu relasi yang sangat cukup kuat begitu antara mereka, sehingga mereka berpikir tidak mungkin kalau dikatakan bahwa yang melihat pertama Yesus bangkit adalah Maria Magdalena di dalam kitab suci. Tapi di mana kedudukan Maria, Ibu Maria di dalam kebangkitan Yesus? Apakah tidak ada suatu kekhususan, perjumpaan khusus, perjumpaan yang khusus setelah begitu, kebangkitan itu, ya, pada Yesus bangkit itu. Lalu diciptakanlah oleh gereja Filipina itu salubung, namanya salubung. Okay. Jadi salubung itu artinya pertemuan khusus, pertemuan spesial Yesus dengan Maria, Yesus yang sudah bangkit dengan Ibu Maria. Gitu. Itu saudara-saudara dilakukan sebelum jam 5 pagi pada Minggu Paskah. Jam 5 pagi sebelum Paskah, karena misa-misa di gereja itu dengan Injil, dengan khusus Injil, yaitu Injil penampakan Yesus kepada Maria Magdalena. Jadi sebelum itu harus ada perjumpaan Yesus dengan ibunya. Maria. Jadi salubung, pesta salubung, perjumpaan salubung itu, atau perjumpaan itu di antara jam 4 dan jam 5, atau sebelum jam 5. Jadi pokoknya jam 4 itu lebih tepat begitu. Jadi wah, Filipina kalau sudah mendengar kata salubung bukan main antusias. Bukan hanya orang-orang tua atau orang-orang yang sudah dewasa begitu, anak-anak kecil sudah mengerti semuanya tentang salubung itu. Wah, jadi sebenarnya hanya orang yang mengerti perayaan Vigili di gereja malam Sabtu malam Minggu itu. Tidak ada anak-anak di situ, mereka semua tidur supaya besok paginya bisa mengikuti salubung begitu. Jadi pada waktu itu mereka ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, suatu keluarga bahagia lah. Begitu berduyun-duyun berjalan menuju, karena belum ada kendaraan kan terlalu pagi. Jadi mereka harus berjalan pergi ke gereja untuk mengikuti salubung itu, perjumpaan. Jadi diadakan di depan gereja. Jadi biasanya di depan gereja. Yesus datang dari rombongan Yesus dengan umat di sana dari sebelah selatan, bawa umpama, lalu Ibu Maria datang dari rombongan Ibu Maria dengan hiasan-hiasan datang dari utara begitu. Terus mereka berjalan menuju pelan-pelan terus menuju ke depan gereja, dan di depan gereja kelihatan. Nah, di situ ada malaikat kecil yang menyanyi haleluya haleluya begitu. Lalu ada satu malaikat mengambil selubungnya Maria. Nah, di situ Maria, Roh Kudus terbang, merpati itu berterbang, lalu umat bertepuk tangan dan semua bunyi-bunyian dibunyikan, bersukacita, lonceng-lonceng, semua bel dibunyikan, jadi ribut ramai menunjukkan sukacita, joy, rejoice begitu.
Itu suasananya. Jadi tidak mungkin hening di dalam misa itu. Ribut anak, ribut ya, tapi ribut dalam kegembiraan. Menikmati kebangkitan Kristus. Yes. Jadi pada perayaan Ekaristi itu kita merayakan perjumpaan Yesus. Dalam bacaan-bacaan ya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi orang Filipina meyakini bahwa sebelum penampakan kepada Maria Magdalena itu, Yesus sudah menampakkan, hadir berjumpa lebih dulu dengan ibunya Maria. Ini luar biasa dan sangat agung perayaan itu ya. Saya mengikuti prosesinya dan saya melihat bagaimana perjumpaan antara anak dan mama. Aduh, mengharukan, luar biasa. Itulah orang Filipina sangat meyakini bahwa cinta Yesus kepada Maria dan cinta Maria luar kepada biasa. Yesus itu luar biasa, tidak terpisahkan, dan sebagai anak yang sangat mencintai ibunya, tidak mungkin dia memperlihatkan dirinya terlebih dahulu kepada orang lain sebelum kepada mamanya. Ini sangat spesial tradisi Filipina. Ya, terima kasih Suster Christina yang luar biasa, sangat dikasihi oleh umat di Filipina, di wilayah Keuskupan Novaliches, dan Suster sangat lancar ya berbahasa Tagalog. Komunikasi dengan umat. Tidak, saya tidak lancar. Yang dijumpai karena saya sudah tua datang ke Indonesia, ke Filipina. Sudah berumur 55 tahun pada waktu itu. Sekarang saya 78. Sering lupa, banyak lupa. Tapi luar biasa saya. Tapi mereka mengerti. Mengerti apa yang saya maksudkan gitu. Jadi tidak sulit. Benar. Terima kasih Suster, terima kasih. Terima kasih kembali atas kesempatan ini. Baik Suster, terima kasih Bapak Ibu, para sahabat. Sekali lagi selamat menikmati sukacita Paskah.